Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam PPKM darurat saat ini, kita akan mendengarkan sabdanya minggu ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Minggu 8 setelah Trinitatis 25 Juli 2021, diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai ayat 44. Dan bahan bacaan diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 35 dengan tema Allah memelihara umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, baru-baru ini saya menonton satu video pendek yang sangat menarik dengan judul Menawar dari Orang Miskin. Di sana diceritakan 3 orang sedang menawar atau sedang meminta untuk minum es tebu kepada seorang ibu yang berjualan es tebu di pinggir jalan. Setelah mereka menerima es tebunya dan meminumnya dengan baik, mereka mau pulang dan bertanya kepada ibu itu, "Bu, berapa harganya per gelas es tebu ini?" Ibu itu berkata, 1 gelas 5.000, jadi karena 3 menjadi 15.000. "Janganlah Bu," kata orang lain. "Berapanya?" katanya. "Kalau boleh ya 1.000 lah per gelas, atau jadi 5.000 lah untuk 3 gelas. Nah, jadi ibu itu katakan, "Janganlah Pak." Nah, jadi tidak apa-apalah, jadi 12.000 aja, karena 4.000 aja 1 gelas katanya. Baru datang yang lain, "Janganlah 14.000, jadi berapa?" "Ya, berikanlah menjadi 20.000. "Kok 20.000? Ya, jadi 50.000 lah," kata yang lain. "Oh, jangan 50.000. Yang lain katakan 100.000 aja. "Kok 100? Iya." Ibu itu jadi bingung. Terus yang lain katakan jangan 100. "Jadi berapa?" 200.000 aja katanya. Jadi kemudian yang lain lah, "Jangan 200.000. Jadi berapa?" 300.000 katanya. "Janganlah 300.000, kata yang lain. "Jadi berapa?" 400.000. Terus yang lain itu yang diam-diam dia katakan, "Cukup. Nih saya berikan 500.000 ya Bu," katanya. Dia berikan 500.000 kepada ibu itu. Dan ibu itu sangat terharu dan menangis sangat bahagia dan sangat-sangat berkata, terima kasih Pak." Di lain pihak, video yang lain, saya melihat saat lockdown diungkapkan oleh pemerintah setempat, ada banyak orang antri, bahkan berebutan untuk membeli di salah satu supermarket. Bagaimana caranya supaya belanjaannya semua terisi dengan baik, sehingga betul-betul penuh, dan mereka berebutan begitu dan tidak peduli dengan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan tema Allah memelihara umatnya, mau mengatakan kepada kita, di tengah penderitaan, di tengah kelaparan, di tengah paceklik, di tengah situasi yang sangat sulit ini, Allah kita, Allah yang besar itu, Allah yang kita imani itu adalah Allah yang sanggup memelihara kita, sanggup mencukupkan kita, sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setelah kita tadi membaca teks khotbah kita hari ini, kita melihat bagaimana teladan yang sangat luar biasa dari Nabi Elisa dan dari seorang dari Baal Salisa. Untuk itu mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama tadi, tetap percaya dan melaksanakan firman Allah. Saudara-saudaraku, saat mukjizat ini dibuat oleh Nabi Elisa, harus kita akui bahwa
kemerosotan rohani dan moralitas yang sangat parah terjadi di Israel, baik oleh rajanya sendiri, imamnya, dan juga rakyatnya sendiri. Akibatnya mereka mengalami berbagai kesulitan, antara lain penyakit, kelaparan, dan kematian. Pihak yang paling merasakan akan dampak buruk dari kemerosotan ini adalah rakyat kecil. Tapi saudaraku, sangat luar biasa di tengah keadaan yang sangat hebat ini, di mana kemerosotan moralitas begitu luar biasa dan kelaparan terjadi, tetapi justru ada seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hasil hulu, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Hal ini dilakukannya adalah untuk mengikuti hukum Musa, di mana hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanah yang dipersembahkan kepada Tuhan merupakan bagian daripada hamba Tuhan. Dapat kita baca dalam Bilangan 18 dan juga dalam Ulangan 18 ayat 4. Dan rupanya orang ini yang datang dari Baal Salisa menolak untuk memberikan persembahannya kepada keturunan orang Lewi, karena mereka dikatakan adalah berburuk atau akhlaknya sangat tidak baik. Dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 31. Sebaliknya, karena dirinya adalah seorang saleh dan juga takut kepada Tuhan dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka dia membawa persembahannya kepada Nabi Elisa yang akhlaknya dan juga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, dan juga melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita perhatikan di sini, walaupun keadaan kerohanian sangat rusak, di tengah kelaparan dan paceklik terjadi, masih ada orang saleh, masih ada orang yang setia melakukan firman Tuhan dengan baik. Ia tidak disebutkan namanya, tapi ia mampu memberikan persembahan bagi Allah melalui abdinya, yakni Elisa. Di sini kelihatanlah saudaraku bahwa kekurangan dan paceklik tidak mematikan iman orang percaya untuk tetap hidup setia pada apa yang Tuhan ajarkan dan yang dia imani. Penderitaan, kelaparan, kesengsaraan tidak rupanya memunculkan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak menghalangi orang ini untuk memberikan apa yang patut kepada Tuhan lewat hamba-hambanya. Seharusnya dia memberikan apa yang merupakan milik Allah dan dia berikan itu untuk Tuhan. Dia tidak mencari aman dulu kepada dirinya sendiri, karena dia tahu bahwa keamanan dirinya itu, kehidupan dirinya itu ada di dalam Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan dulu dengan dirinya, tetapi dia mengingatkan agar senantiasa mengambil apa yang seharusnya untuk dirinya dan juga memberikan apa yang patut bagi Allah, entah itu sedang lapar atau kekurangan. Inilah yang merupakan contoh iman yang harus kita imani di saat pandemi, di saat situasi, di saat kesulitan, di saat kelaparan. Jangan ada rasa keserakahan dan hidup untuk diri sendiri yang mengambil apa yang bukan hak kita, kecuali kita juga diberikan oleh Tuhan. Kita perlu belajar untuk bergantung kepada Allah yang senantiasa menyediakan keperluan kita dan seluruh hak-hak kita tanpa perlu mengambil hak Tuhan dan juga
hak daripada orang lain sendiri. Saudaraku, tidak hanya itu. Di sini kita melihat bahwa Nabi Elisa juga berkata, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ayat yang ke-42. Sesungguhnya kalau kita perhatikan sebenarnya, roti yang diberikan oleh orang Baal Salisa ini hanya cukup beberapa hari untuk Nabi Elisa. Tetapi Elisa memiliki hati yang peka dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Istilahnya share and carry. Saudaraku, kata peduli dan membagi adalah dua kata yang berpadanan. Karena membagi adalah wujud daripada kata peduli. Di sini kita lihat bahwa memberi dengan nilai yang baru dalam menghadapi kekurangan. Biasanya di tengah paceklik, di tengah kelaparan yang mendera banyak orang, manusia akan sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang akan berebutan dan saling memangsa satu dengan yang lain. Namun Nabi Elisa tidak menyimpan untuk dirinya, malah menyuruh pelayannya membagikannya pada orang-orang di sekitarnya. Ayat 42. Selain itu, kita melihat bahwa kekurangan dan kesukaran tidak mematikan rasa solider, rasa peduli Elisa kepada nabi-nabi dan juga kepada orang-orang lain di sekitarnya. Bahkan dia justru menyuruh membagikan roti itu pada orang lain. Dia tidak mengatakan bahkan aku lebih dahulu baru bagi kepada orang lain. Tetapi justru dia menyuruh memberikan kepada orang lain dahulu. Saudaraku, inilah karakter pemimpin yang betul-betul yang kita butuhkan di saat pandemi 19 ini. Karena jika seperti ini keadaannya, maka kita akan bersyukur karena mereka mau memperhatikan rakyatnya yang dipimpinnya dahulu. Dia tidak akan tenang makan sembuh dahulu, baru yang dipimpinnya. Dan tidak akan bersenang-senang pada saat umatnya susah. Susah, senang, mari kita hadapi bersama. Dalam hal inilah saudaraku, kita patut bersyukur dengan pemerintah kita. Karena mereka begitu peduli dengan keadaan rakyatnya yang sangat menderita saat ini. Mereka berupaya keras bagaimana mengendalikan COVID-19 ini agar cepat mereda. Dan walaupun memang di tengah situasi yang begitu luar biasa, masih ada orang ya betul-betul memanfaatkan kesempitan ini untuk kesempatan bagi dirinya sendiri. Tapi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, mari kita sungguh-sungguh peka. Mari kita sungguh-sungguh peduli dan mau berbagi bagi sekitar kita. Yang kedua, ada janji Tuhan untuk mencukupkan dan memelihara kita. Saudaraku, harus kita akui ada banyak orang Kristen yang hanya percaya dengan hitungan-hitungan matematika, dengan apa yang ada dengan akal budinya, apa yang dilihatnya saja, persis seperti hamba Elisa dalam teks khotbah kita hari ini. Tapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Memang benar saudaraku, 20 roti jelai gandum baru untuk 100 orang. Itu artinya 1:5. Pasti tidak cukup. Pasti masih lapar. Logika manusia tidak bisa menerimanya. Jelas. Ya,
istilah orang lain ya, hanya sampai di leher saja. Mana bisa sampai di perut? Mana bisa mengenyangkan, hanya di lidah saja. Masih koma, belum titik katanya ya. Pasti tidak kenyang. Begitu pikiran daripada pelayan dan juga banyak orang, saudaraku. Saya masih ingat waktu kami dulu mendapatkan hanya 1 durian untuk beberapa orang. Dan ada teman katakan, Anda usahlah kasih sama untuk aku itu. Hanya bau-bau hosa doi katanya ya. Hanya untuk membuat napas kita bau dan tidak membuat kita puas, tidak membuat kita kenyang, tidak membuat kita sesuatu atas durian ini. Kira-kira begitu, saudaraku. Tetapi memang itu tidak mungkin bagi manusia dengan hitungan, dengan logika manusia. Tetapi firman Tuhan bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bisa betul-betul bisa. Makanya Elisa berkata di sini, jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Saudaraku, inilah janji Tuhan bagi kita, bagi Elisa, bagi pelayan, dan bagi banyak orang-orang Kristen. Firman Tuhan katakan sini, tidak hanya cukup, bahkan ada sisanya. Dan yang jelas saya mau ungkapkan di sini, bahwa janji Tuhan itu pasti. Sekali lagi, janji Tuhan itu pasti. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bagi orang yang tidak beriman, orang yang beriman itu kelihatannya seperti orang buta, dibutakan oleh firman Tuhan. Padahal mereka lah sebenarnya yang buta. Iman itu saya mau ungkapkan bukan buta, tetapi melihat dengan jelas, melihat dengan imannya, melihat akan Allah, melihat akan Tuhan yang besar, yang sanggup, mampu memberikan janji-janjinya, dan dia akan sanggup memberikan apa yang pasti dia lakukan bagi kita. Dan dia sudah melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Memang, saudaraku, saya mau katakan, iman itu bukan buta, tapi iman itu harus bulat, harus pasti. Pokoknya mengimani apa yang telah firman Tuhan katakan, karena itu ya dan amin, pasti terjadi. Dan inilah iman Elisa. Makanya dia kata, beri makan. Walaupun hanya 20 roti untuk 100 orang, pasti makan, pasti kenyang, dan juga bahkan berlebih. Saudaraku, tema yang sejajar dari sikap pemberi roti ini dari Baal Salisa ini, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Elisa ini adalah juga memberi dalam kesukaran, tapi juga memberi untuk banyak orang. Dia melihat kepentingan untuk banyak orang. Dia melihat bahwa kepentingan banyak orang lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Dan pendorong utama untuk hal ini adalah apa? Firman Allah yang didengarnya, firman Allah yang telah dibacanya, dilihatnya, dan diyakininya, kemudian disampaikannya kepada pelayannya. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Ayat 43. Saudaraku, iman Elisa pada firman Allah yang didengarnya menggerakkan dia, membuat hatinya tergerak untuk apa? Untuk memberi dalam kesukaran, tapi juga untuk banyak orang, bukan hanya untuk dirinya. Dan dia memberi bukan supaya dia dikatakan orang baik dan dermawan, tapi juga mau menunjukkan ketaatan dan keyakinannya pada firman Tuhan yang tentu berujung kepada apa? Kemuliaan Tuhan. Melalui perkataan inilah Elisa mau menantang sekaligus mengajak setiap Anda, mengajak saya, mengajak kita semua untuk berani melihat bahwa Allah sanggup hadir dan juga menyediakan kebutuhan umatnya. Bahkan dalam situasi-situasi yang sangat sulit pun dan hampir tidak ada jalan keluarnya. Khususnya dalam masa COVID-19 ini,
Kita lihat begitu sulit mengatasi ekonomi, politik, sosial, dan juga begitu sulit untuk melakukan banyak hal. Marilah kita memiliki iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita tiru iman Elisa. Kita tiru juga iman daripada seseorang dari Baal Salisa itu. Untuk apa? Untuk mau memberi dalam kesukaran, berbagi untuk banyak orang. Mau peduli, mau care, dan juga mau berbagi. Sekali lagi, peduli, care, dan juga mau share, mau berbagi kepada banyak orang. Yang ketiga, terbukti cukup dan bahkan berkelimpahan. Saudaraku, tidak mudah mengimani sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. 20 roti dibagikan kepada 100 orang. Tapi sesuai dengan firman Tuhan tadi, terjawab sudah kekhawatiran, ketakutan daripada pelayan Elisa tadi dan orang lain. Itu ditegaskan dalam ayat 44, yaitu bahwa kebutuhan yang dari 100 orang tadi terpenuhi, bahkan ada sisanya. Luar biasa bukan, saudaraku? Di sini selalu ada cara Allah, ya. Sekali lagi, selalu ada cara Allah untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah sumber segala berkat, dan bahwa di dalam Tuhan ada kelimpahan hidup. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8, firman Tuhan berkata di sana, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ketaatan pelayan Elisa akan firman Tuhan sebagaimana Elisa ungkapkan tadi, seperti itu jugalah yang telah dilakukan oleh para murid pada peristiwa di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan masih ada sisa 12 bakul. Dan percayalah, mujizat Tuhan dengan berbagai cara Dia akan lakukan dalam hidup kita hingga Maranatha. Saudara-saudariku, kita tentu pernah berada dalam kesulitan. Bahkan kesulitan itu kadang-kadang menghalangi kita untuk beriman dan mempercayakan diri kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar, sudah kita baca, dan sudah kita renungkan. Kadang-kadang kita berada dalam situasi yang dilematis, membuat kita putus asa dan tidak berani mengambil resiko. Apalagi saat ini, saudaraku, di tengah-tengah PPKM darurat, di mana berita begitu banyak, dibarengi lagi dengan berita-berita hoax, membuat kita merasa Allah seolah-olah tidak peduli dengan umat manusia di seluruh dunia ini. Tetapi saudaraku, lewat pengalaman Elisa bersama seseorang dari Baal Salisa tadi, mari kita sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, mau melaksanakan firman Tuhan, karena janjinya pasti. Dan memang itu pasti terbukti, bahkan berkelebihan di dalam kehidupan kita. Mari kita setia mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bermesbah keluarga hari lepas sehari. Karena percayalah, imanilah saudaraku, bahwa Allah pasti hadir dan memberi kita kelimpahan. Dalam Mazmur 34 ayat 11, firman Tuhan meyakinkan kita dan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bersandarlah saudaraku pada Allah, maka Ia akan menyediakan apa yang
kita butuhkan, dan percayalah Allah pasti sanggup memberikan, mampu memberikan lebih cukup, lebih daripada cukup. Dan melaluinya saudaraku, kita dimampukan untuk memberi, bekerja, melayani di tengah kesukaran hidup ini. Mari juga kita katakan bahwa Allah memelihara hidup kami, hidup keluarga kami, bahkan di sekitar kami. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.